Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hamdan wa warahmatullahi syukran kama tayyibun barakan fi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Uh, Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan nikmat sehingga kita diberi kesempatan untuk menjelaskan. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang apa itu administrasi kurikulum dan poin-poinnya seperti apa. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan kita membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang mulia yaitu ad-dinul Islam. Ketiga kalinya perkenankan kita dari kelompok 2, saya Salman Farisi dan teman saya Alvan Nabi Maulana dan teman satu lagi yaitu Mbak Syifa Aulia Rahma. Kita dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang apa itu administrasi kurikulum. Maksudnya kita tahu administrasi kurikulum itu adalah suatu hal yang emang berguna, atau setiap sekolah itu ini administrasi kurikulum digunakan sekali di setiap sekolah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan apa sih administrasi kurikulum itu. Langsung saja kepada yang pertama, yaitu langsung kita masuk pembahasan pertama ya. Pengertian administrasi kurikulum itu apa? Yang akan dijelaskan oleh Mbak Syifa Aulia Rahma. Sekalian nanti bab 2, bentuk-bentuk administrasi kurikulum itu seperti apa juga. Waktu dan tempat dipersilahkan. Play memori. Ya, terima kasih kepada Mbak Syifa Aulia Rahma. Bahwasanya kita tahu administrasi kurikulum itu pengertiannya yaitu ya intinya apa ya, suatu konsep lah, suatu konsep yang emang sudah tersusun di sekolah, yang sudah direncanakan oleh para guru, kepala sekolah, yang itu Mbak dimana Syifa berguna dulu. untuk mengembangkan kecerdasan anak-anak dan intelektualnya. Dan yang kedua, Monggo Mbak bentuk-bentuk Syifa. kegiatan yang kita ambil di sini itu kegiatan yang Untuk materi yang pertama tentang pengertian dari administrasi kurikulum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, administrasi dapat didefinisikan sebagai proses yang membantu, melayani, mengelola, mengarahkan, atau mengatur tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan kumpulan rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang dipakai sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Menurut Afriansyah, administrasi kurikulum menyangkut pengelolaan program pendidikan yang ditujukan untuk mencapai tujuan akademik. Untuk materi yang kedua, yakni tentang bentuk-bentuk kegiatan administrasi kurikulum. Untuk kegiatan yang pertama, yakni kegiatan yang bersangkutan dengan tanggung jawab kepala sekolah. Yang kedua, kegiatan yang bersangkutan dengan tanggung jawab guru. Yang ketiga, aktivitas yang melibatkan siswa. Yang keempat, aktivitas yang berkaitan dengan pembelajaran dan pengajaran. Yang kelima, kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, evaluasi pembelajaran. Yang ketujuh, manajemen peralatan sekolah. Yang kedelapan, bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas profesional guru. langsung saja kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis dokumen administrasi kurikulum, dan yang keempat, bentuk dan format administrasi kurikulum seperti apa, yang insya Allah akan dijelaskan oleh Mas Alvan Habib Maulana. Waktu nanti dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Yang ketiga ada jenis-jenis dokumen administrasi kurikulum. Dokumen administrasi kurikulum merupakan kumpulan dokumen yang digunakan dalam lembaga pendidikan untuk mengelola, merencanakan, dan mengatur pelaksanaan kurikulum. Kemudian ada beberapa jenis dokumen administrasi kurikulum. Yang pertama ada silabus. Kemudian yang kedua ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian yang ketiga ada monitoring dan evaluasi. Yang keempat ada jadwal pelajaran. Yang kelima ada prota atau program tahunan. Yang keenam ada yang terakhir yaitu promes, program semester. Kemudian yang
Bab keempat ada bentuk dan format administrasi kurikulum. Bisa dilihat di layar, itu salah satu bentuk dan format administrasi kurikulum yang kami ambil. Ada yang pertama itu isinya ya bisa dilihat ya, ada mata pelajaran, kemudian kelas, semester, tahun pelajaran, dan yang ada di dalam kolom itu ada standar kompetensi, kemudian kompetensi dasar, KKM, indikator pencapaian kompetensi, alokasi waktu. Kemudian yang di bawah itu ada komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Ada satuan pendidikan, kemudian mata pelajaran, kelas, semester, alokasi waktu, dan yang lain-lain. Mungkin bisa nanti dilihat di layar. Mungkin itu saja, cukup saya kembalikan ke moderator Mas Salman. Terima kasih kepada Mas Alvan Habib yang telah menjelaskan bab 3 jenis dokumen administrasi kurikulum. Bahwasanya kita tahu di jenis dokumen administrasi kurikulum itu emang yang pasti ada, yang insya Allah ada itu ada 6 itu. Yaitu yang pertama ada silabus, ada RPP, ada jadwal pelajaran, prota, promes. Nah, itu yang semua itu emang kayaknya 6 itu emang wajib harus ada di setiap sekolah, karena emang kayaknya berperan penting dalam mencerdaskan pikiran-pikiran seorang siswa atau emang generasi yang sekarang itu. Dan yang keempat itu adalah bentuk dan format yang sudah dijelaskan Mas Alvan Habib. Dari bentuk itu juga sudah tersusun rapi bagaimana administrasi kurikulum itu terbentuk, dan itu emang menjadi bahan target atau bahan tujuan seorang guru untuk kepada muridnya gitu. Jadi mereka tidak bingung apa yang harus disampaikan kepada muridnya. Mungkin itu saja ya dari kelompok 2 penjelasan dari administrasi kurikulum, dan bisa kita simpulkan bahwasannya dari 1 sampai 4 itu yang terpenting adalah administrasi kurikulum itu adalah proses atau tahapan yang emang mencangkup dari semua aspek pembelajaran dari awal sampai akhir. Jadi termasuk juga kayak struktural di madrasah atau sekolah, kayak kalau ada kepala sekolah, waka, ada wali murid, peserta didik, masyarakat pun bisa ikut serta. Karena di sini tidak hanya kayak kita mencerdaskan tidak hanya menjelaskan para murid dan para siswa, kita juga membentuk karakter. Kita juga membentuk karakter yang emang karakter itu berkarakteristik baik, dan emang karakter-karakter yang emang harus dibutuhkan pada zaman-zaman sekarang gitu. Jadi mayoritas atau dalam garis besar tujuannya ya seperti itu. Nah, gitu ya, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Saya sendiri sama Farisi, Mas Alvan Habib Maulana dan Mbak Siva Aulia Rahma, kita mohon undur diri. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.